Nah, ngomong-ngomong tadi tentang Ramadan. Ramadan ini kan euforianya sangat ramai sekali. Dan nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia, seluruh umat Muslim itu mereka sangat euforia sekali terhadap bulan Ramadan ini. Nah, kalau Sabit boleh tahu dari bulan Ramadan ini memang keistimewaannya itu ada apa aja sih, Pak? Ya, banyak sekali, mulai dari pertama sampai terakhir itu manfaatnya banyak sekali, terutama sholat tarawih dan lain sebagainya. Nanti bisa kalau diutarakan ya banyak di kitab Durratun Nasihin itu diperinci dari awal sampai akhir. Karena apa? Dengan berpuasa kita akan mencapai endingnya itu udah ketakwaan. Itu yang paling pokok, dan akan merasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat sehat kita. Itulah makanya kalau kita berdoa ya sehat walafiat. Artinya apa? Bukan sekedar sehat, tapi walafiat adalah menjalankan aktivitas sesuai kehendak yang maha kuasa. Itulah makanya sehat wal aksu, mensyukuri lah itulah. Dan masih banyak lagi pahala dilipat gandakan, dan kita akan mendidik kepada kita bagaimana kepedulian sosial dan sabar. Itu loh, dengan puasa kita diharapkan akan sabar dan memberikan kepada seseorang merupakan bentuk kasih sayang kepada sesamanya. Dan masih banyak lagi itu di antara hikmah-hikmah di bulan puasa, dan terutama di bulan puasa ada malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, inilah yang tidak bisa dimiliki oleh umat sebelumnya, karena umat sebelumnya ibadah sampai 1000 tahun Nabi Muhammad. Lah, umatku gimana bisa ibadah seperti itu? Lah, makanya Allah nanti umatmu bisa satu malam melebihi dari 1000 bulan. Nah, itulah hikmah-hikmahnya, dan masih banyak sekali, terutama juga di bulan puasa, di bulan Ramadan ada turunnya Al-Quran. Itu yang terkenal dengan Nuzulul Quran. Oke, itu untuk keutamaan Ramadan ya Pak ya. Tapi kalau kita kembali mengulik tentang puasa Ramadan ini kan berarti di rukun Islam sampai dia tuh disebut ke yang keempat ya Pak ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak kekuatan puasa Ramadan ini kayak gitu? Maksudnya kalau misalkan udah dimasukin ke rukun Islam berarti kan amat sangat penting ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Memang karena apa? Puasa bulan suci Ramadan ini satu atau bulan yang paling utama, karena diberikan dalam Al-Quran hanya bulan suci Ramadan yang tercantum itu Al-Quran. Nah, makanya untuk mencapai manusia derajat yang paling pokok yaitu muttaqin, tadi dari awal adalah puasa. Itu seperti ya ayyuhalladzina amanu kan. Lah, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu berarti ada konsekuensi hukum. Kalau tidak puasa berarti konsekuensinya apa? Tidak akan bisa diganti dengan puasa walaupun sepanjang masa. Lah, keistimewaan puasa tadi apa? Yang tadi mengapa kok sampai ke rukun Islam yang keempat? Karena apa? Kata Nabi, kalau terus ketika bulan Ramadan datang itu dia selalu, maksudnya tuh kayak seakan-akan dirinya tuh nggak pantas untuk berpuasa. Kalau dari sudut pandang Bapak seperti apa? Apa justru harus mencoba untuk berpuasa, atau ya udahlah sekalian aja nggak usah jadi orang bener selamanya gitu? Memang
orang yang berpuasa itu kan sudah tercatat tadi kan. Tapi apa salahnya kita ya untuk mencari ridho dari Allah, dapat hidayah dari Allah ya dengan kita dipaksa untuk menjalankan puasa dan juga ya aktivitas lain sesuai yang ada di keistimewaan di bulan puasa tersebut. Janganlah wis aku tahu wis anu ya seorang puasa ya itu nggak ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, manusia itu sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, di sini kita harus selalu mencoba, selalu berusaha. Tanpa usaha ya ndak bisa. Memang awalnya juga harus dipaksa ya, Pak, segala sesuatu biar terbiasa, itu poinnya ya. Oke, kita kembali lagi terkait dengan Ramadan. Nah, biasanya orang tuh kan menyambut Ramadan macam-macam, Mak. Mungkin ini kan lagi minyak lagi nggak ada gitu ya. Banyak ibu-ibu yang menyambut Ramadan dengan mengumpulkan minyak, atau mungkin ada juga yang udah mulai nih nyari-nyari bahan-bahan takjil. Jadi lebih lebih fokusnya ini kepada hidangan. Jadi apa yang mau mereka persiapkan untuk berbuka, sahur nantinya. Seharusnya apa sih, Pak, yang harus dipersiapkan sebelum bulan Ramadan? Untuk menyambut datangnya Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, di sini ya perlu diperhatikan adalah memang kalau kita yakin dengan Allah, Allah juga akan yakin dengan dia kalau tetap usaha dan berdoa. Disitulah makanya usaha sebelum bulan suci Ramadan gunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa nanti di bulan suci Ramadan akan mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Tadi dengan apa ya, di bulan Rajab kita mulai puasa, menjalankan ya wirid-wirid juga di bulan Sya'ban. Dengan demikian nanti insya Allah di bulan puasa akan dipanggil oleh Allah. Itulah usaha-usahanya itu sebelumnya agar kita nanti sebagai hamba Allah yang tercatat untuk berpuasa. Oke, kalau terkait ini sih, Pak, sekarang tuh kan lagi rame banget, Pak, warteg-warteg yang ditutup dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan dari pemerintah atau apa, tapi memang dari pribadi orangnya gitu kan. Kemarin sempat ramai juga penggerebekan warteg karena buka siang-siang. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya orang puasa yang harus menghargai yang nggak berpuasa karena melatih mental ya, Pak ya, atau orang yang nggak puasa tuh harus menghargai orang yang berpuasa terlepas dari apapun agama yang tidak berpuasa? Ada kalau menurut kami justru itu merupakan suatu ujian bagi kita. Itu makanya orang-orang sufi itu terima kasih karo setan itu loh. Itu hebatnya orang terima kasih karena Pak orang nana setan ke dunia ke sepi ibadah kan. Terlalu mulus ya, Pak. Ya, terlalu mulus. Makanya untuk orang yang bagi warung yang buka, tapi kalau untuk orang yang makan di siang hari hukumnya nggak boleh memang. Tapi kalau dia buka warung untuk orang-orang yang musafir seperti perempuan yang kena haid dan juga masak buka warung untuk berbuka, itu hukumnya boleh. Itu seperti itu. Tergantung alatnya itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau buka warung siang-siang, itu juga harus benar-benar dilandasi dari niatnya mau seperti apa gitu ya, Pak ya. Oke, ngomong-ngomong tentang berpuasa, ada nggak sih, Pak, hal-hal atau contoh apapun lah yang dia tuh sebenarnya tidak membatalkan puasa tapi sangat merugikan atau puasanya orang yang khoasul khoas itu ada tingkatan dalam ihya. Nah, makanya kita itu termasuk puasa orang yang bagaimana. Kalau yang sekedar menahan lapar dahaga tapi maka tidak mendapat keistimewaannya. Contoh
Ada orang selalu puasa Senin Kemis, sholat malam, tapi apa? Selalu menyakiti dalam ucapannya kepada tetangga. Nah, hal ini diberitahu oleh Nabi kepada Nabi. Terus Nabi membawakan apa gelas itu dikasih supaya mutah itu loh. Setelah mutah ternyata keluar daging. Nah, inilah makanya apalah artinya puasa kalau mulut kita itu selalu menyakiti orang lain. Puasanya sah, cuman pahalanya yang enggak ada. Itu seperti itu. Maka jagalah hati kita, pandangan kita, ucapan kita itu seperti itu, benar-benar semuanya itu puasa secara lahir dan batin. Oke, jadi ini bukan ngurangin pahala lagi, malah pahalanya nggak ada ya Pak ya. Oke, nah itu sama nggak sih Pak sama, kan tadi kayak katanya menyakiti orang lain dengan omongan kita ya Pak. Itu kalau sama gibah sama aja atau gimana Pak? Sama saja. Hibah itu pada dasarnya ya makan dagingnya orang yang diucapkan. Itu seperti itu. Makanya ya hati-hati itu. Oke, ini benar-benar ya mengetuk jiwa kita gitu ya untuk lebih baik lagi gitu. Berarti puasa kurang lebih ada sekitar 15 harian lagi ya. Makanya kita harus sama-sama berbenah diri. Terus semoga puasanya juga lancar gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Q&A di sore hari ini. Sahabat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nanti kita sesuaikan saja dengan waktunya karena kita sampai jam 4:30 sore ini aja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Tejo di Tangerang, karena belakangan ini kita lagi ada yang ada yang lagi promo album, jadinya banyak yang dari luar kota ikut gabung di streaming kita Pak. Salah satunya ada Mas Tejo dari Tangerang yang sering banget request lagu musik dangdut ya kan. Sekarang alhamdulillah sudah bergabung, kemudian mau bertanya karena lagi menyimak inspirasi hikmah Ramadan dari Tangerang sana. Oke, mau bertanya katanya untuk syaiton dibelenggu saat bulan Ramadan. Kenapa masih saja banyak orang yang tega menganiaya bahkan membunuh orang lain di bulan puasa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, semoga Pak Guru ya, Pak Sohibi untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa di bulan puasa kok masih banyak orang berbuat maksiat, kan ininya kayak gitu. Iya, betul. Makanya sudah kami jelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Lah, orang-orang yang berpuasa itu sudah tercatat di sana. Jadi walaupun kita itu ngomong bermacam Taurat, Injil, Zabur, karena di sana tidak tertulis ya tidak akan puasa kalau tidak mau usaha. Makanya pakainya tadi kan amanu kan fi'il madi, sesuatu yang sudah lewat. Lah memang yang namanya setan, setan itu ya dari kata satana itu loh. Satana itu artinya bauda, sesuatu yang jauh dari kebaikan. Baik jin dan manusia itu namanya setan. Kalau ada manusia yang nggak baik itu setan juga ya Pak berarti? Iya, minal jinnati wan nas itu. Iya. Umpamanya kita yuk aja pada sekolah nongkrong baik, yang ngajak itu ya setan berbentuk siswa kan kayak gitulah. Makanya ada yang namanya setan yang menurut yang saya tahu itu setan itu yang dibelenggu itu setan yang pusatnya yang kecil-kecil itu tidak ada yang tidak bisa menggoda, otomatis kan dirantai. Itu loh maksudnya mengapa setan di bulan puasa itu dirantai, ya karena kita tidak bisa tergoda oleh setan. Itu seperti itu lah. Makanya ya
ya tetap ya banyak orang-orang yang tidak puasa kan seperti itu. Oke, jadi setan itu bukan yang berbentuk cuma kayak genderuwo dan lain-lain ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada dari Mas Gofur di Buaran ya. Bagaimana cara berfidyah, kemudian yang difidyahin apa saja bentuknya? Oke, ini mungkin termasuk menjadi problematika banyak orang ya Pak ya, karena kalau tahun kemarin kalau nggak salah pas Bapak menjelaskan yang bayar fidyah itu kan kayak orang yang gila, tapi yang masih punya keluarga juga difidyahin gitu ya Pak. Terus orang yang head penslok itu difidyahin atau enggak Pak? Monggo dijawab. Bayar fidyah itu kalau umpamanya puasa 1 hari tidak puasa, bayar fidyah itu 6 on. 6 on. Iya, 6 on itu berasnya. Tapi yang namanya yang perlu diperhatikan di sini, fidyah itu memberi makan. Kalau memberi makan masa beras tok kuwi tak arane mutih kan. Kayak gitu. Yang namanya memberi makan ya ada beras, ada telur, ada Indomie, ada kecap, ada saus, ada ya macam itu namanya memberi makan. Kan seperti itu. Seperti orang-orang kita lah, kalau orang tuanya mentahar. Iya, yang tahlilan itu tahlilan ya. Itulah itu fidyah. Itu yang namanya membayar fidyah. Berasnya minimal 6 om, ada gula pasir, ada telur, ada macam-macam lah. Itu kan seperti kita makan. Nah, itulah membayar fidyah. Itu seperti itu, jangan hanya bisa cuman diuangkan ya sesuai yang kita biasa makan itu seberapa gitu. Kayak di Bandung kan makannya minimal 15.000 saja cuman telur itu. Kalau di Bumayu kan beda lagi, di Bokerto beda lagi, tergantung kita waktu makan itu seberapa lah, itulah yang dibayarkan fidyah. Oke, kalau untuk yang difidyahin itu siapa aja Pak? Selain ibarat orang yang udah sepuh ya tadi, terus orang gila, ada siapa lagi Pak? Orang yang membayar fidyah tergantung. Kalau menurut Imam Malik umpamanya kita berpuasa terus sedang hamil atau menyusui. Nah, kalau hamil menyusui, kalau menurut Imam Hanafita nggak masalah, tidak bayar fidyah. Tapi kalau menurut Imam Maliki, kalau sedang hamil di samping kodo juga bayar fidyah. Oke. Kalau itu, tapi kalau menyusui, pada dasarnya menyusui itu sehat. Jadi ya tetap bayar fidyah. Tapi kalau yang sakit seperti hamil itu ya cuman mengodoni saja. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau dia khawatir karena anaknya, maka dia wajib ngodot dan fidyah. Tapi kalau khawatir atas dirinya, kesehatannya sendiri, maka hanya bayar qadha, tidak fidyah. Itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seperti itu. Makanya ya diniati, saya niat nyusoni karena khawatir dirinya sendiri dan anaknya, ya cuman qadha saja, tidak bayar fidyah. Itu kayak gitu. Oke, sudah jelas ya untuk Mas Gofur tadi yang bertanya tentang berfidyah. Kemudian mungkin ini yang terakhir, karena kita tinggal tersisa 5 menit saja waktunya untuk on air di sore hari ini. Bertikel-tikel membaca Al-Quran, jangankan membaca Al-Quran, diamnya saja itu membaca tasbih. Itu di bulan puasa. Tapi ya jangan tidur melulu lah. Kalau tidurnya saja pahala, apalagi membaca tasbih. Dan jangan lupa sholawat. Membaca sholawat itu tingkatannya bertikel-tikel itu kalau di bulan puasa, terutama di malam Jumat itu baca sholawat, apa saja sholawat lah. Dan juga ya paling memberikan sedekah, terutama di mulai nanti malam kalau bisa itu ya ngasihin masjid atau musola
berapa sajalah. Ora usah akeh-akeh, sing penting ikhlas. 1.000 ora apa-apa tapi ikhlas, daripada 2.000 ora ikhlas. Iya. Iya, oke. Lah makanya agar apa? Maksudnya dapat kalau dari nanti malam sampai selesai, insya Allah dapat menangi malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Kalau Lailatul Qadar berarti kan kali 1.000 bulan. Lah makanya ya usahakanlah kita terawih, jangan semakin kesini musolane semakin sedikit yang jamaah. Pertama Iya, betul. banyak, kedua mulai jarang, ke hari-hari yang terakhir justru yang akan mendapat kemenangan justru orang dinikmati, kayak bal-balan lah. Babak penyisian Masih terus rame, masih rame babak semifinal, tapi babak finalnya kok orang nonton, ya rugi lah. Itu yang Iya, akan betul. mendapat kemenangan. Jadi ya ibu-ibu ya aja ngurusi jajan, boy lo pakaian nganti salemari ora rampung-rampung, ya puasa ya terawih dan lain sebagainya gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama kalau malam itu ya baca Al-Quran dan yang lainnya agar dilipat gandakan, karena siapa tadi yang tidak memanfaatkan puasa dengan baik dan tidak mendapat berkah, nanti di bulan yang lain ya tidak akan berkah kan ya. Setelah Ramadan itu ya Pak, tidak berkah ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalkan ada orang yang men-challenge dirinya kayak gitu sama temennya nih Pak, biasanya kan kalau anak-anak di pondok kayak gitu, siapa yang khatam duluan raktir bakso, raktir ini kayak gitu, itu nggak apa-apa ya Pak, atau nggak boleh untuk dipermainkan? Itu sebenarnya bukan mempermainkan sih ya, tapi lebih kayak taruhan, tapi dengan apa ya, biar semangat beribadah gitu loh Pak. Itu boleh nggak sih Pak kayak gitu? Itu tak tergantung niatnya. Al-mururu bimaqosidiha. Itu loh kaidah usul fikihnya. Tergantung niat. Kita niat untuk apa? Karena antara pamer dan ria itu beda tipis. Gitu loh. Beda tipis, seperti kita foto bareng di Aliyah, ya kan? Karena dapat diterima banyak, niatnya apa? Kita itu bermensyukur. Tapi karena umpamanya kita mau apa, pamer, lah itu beda lagi. Kalau pamer merasa hebat, itu ya namanya dalam kitab itu syirik hobi, bisa seperti itu. Dalam Al-Hikam itu seperti itu. Makanya hati-hati, yang penting niatnya itu. Oke. Ya terus biar apa, ngerti anak pondoknya sing wong medit ya biasanya di macam-macam lah kan. Iya, kayak betul. Gitu. Yang saya juga biasa di pondok kayak konsolidasi gitu. ya. Oke, terima kasih untuk Pak Sohibi untuk perbincangannya di sore hari ini. Semoga banyak manfaatnya ya, nggak cuma buat sahabat tapi buat semua pendengar yang lagi nyimak dimanapun keberadaannya. Semoga ini menjadi suatu yang baik intinya. Oke, mungkin boleh closing statement dulu Pak sebelum nanti kita tutup terus ada perform lagi. Cukup. Iya, untuk ya kalimat terakhir apalah, penyemangat atau apapun itu. Ya untuk diri kita sendirilah, terutama keluarga. Ya kita harus benar-benar mensyukuri. Pertama itu mensyukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh berkah dan mahfirah ini. Itu pertama. Yang kedua, gunakan waktu yang sebaik-baiknya, karena kita harus bersyukur kepada Allah telah diberi kesehatan. Kita ya syukur itu karena apa? Terutama syukur nikmat. Ada orang-orang yang apa, tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti lawannya kufur. La in syakartum la azidan. Nah, wala in kafartum, lah di sini ada syukur, ada kufur. Kalau Allah memberikan sesuatu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, umpamanya kita dikasih bisa bicara mulut untuk membaca Al-Quran, untuk melihat hal yang baik, itu
itulah bentuk syukur. Kalau tidak ya berarti kufur. Memang kufur itu macam-macam, ada kubur nikmat, ada kubur inat, ada kubur ingkar, kubur jindik, tergantung permasalahannya. Itu di tafsir Khazin itu. Bingung mau ngambil yang mana? Intinya Ramadan diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan iman dan takwa, semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Untuk seluruh Topmania dimanapun berada, semoga Idul Fitri benar-benar menjadi malam kemenangan untuk kita semua gitu ya. Dan terima kasih untuk perjumpaan kali ini di sore hari ini bersama Sabe dan juga Pak Sohibi ya. Nanti masih ketemu lagi buat besok seperti biasa di jam 13.00 bersama narasumber lainnya. Tetap di 95.1 Top FM, Radio Inspirasi kita semua. Dan